Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Arti Channel. Di video kali ini adalah video episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini adalah episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode yang kedua ya. Jadi di episode pertama sudah tayang. Jadi saya buat menjadi dua episode karena videonya terlalu panjang. Untuk pengambilan dan record videonya saya lakukan dalam waktu 1 hari. Nah, supaya tidak kepanjangan, jadi saya buat dua episode. Nah, di episode yang kedua ini saya tetap bersih-bersih dan akan memasak untuk menu hari. Begitu ya Bunda, kira-kira kalau proses dalam pembuatan video begitu ribetnya, ya tapi tidak apa-apa. Oke, langsung saja lanjut. Saya mau memasak siang ini setelah sarapan tadi. Jadi saya cek kulkas dulu, kira-kira apa yang mau dimasak. Mencari bahan-bahan yang sekiranya bisa dipakai untuk memasak, dan ada sayurnya, ada juga proteinnya. Nah, rencananya nanti mau menumis sawi manis, atau kami bilangnya di sini adalah sawi putih, di mix dengan wortel dan tahu. Setelah itu ada rendaman ikan yang sudah saya marinasi beberapa hari yang lalu. Nanti mau saya buat menjadi ikan asam tapi menggunakan santan sedikit. Disusun-susun lagi isi kulkasnya, sepertinya masih bisa untuk dipakai beberapa hari ini. Jadi saya tidak ke pasar dulu untuk belanja mingguan. Saya habiskan dulu stok yang ada ini untuk beberapa hari. Mungkin nanti setelah stok ini habis saya akan ke pasar lagi untuk belanja mingguan. Oke, langsung saja kita masak ke dapur. Nah, ini ikannya yang sudah saya marinasi, ada 2 ekor, ukuran lumayan besar, kira-kira 1 kiloan lah 2 ekor itu. Kemudian ini sawi putihnya juga sudah saya iris-iris, tinggal nanti dicuci. Kemudian ini nanti untuk campuran dari, aduh motor lewat ya Bunda, jadi memang rumah saya ini di pinggir jalan. Jadi kalau saya sedang membuat video ngerekod seperti itu, banyak sekali suara-suara kendaraan yang lewat. Mohon maaf ya Bunda, jadi agak berisik ini. Padahal, ya Allah, padahal kita disuruh untuk stay at home, tapi pada dasarnya semuanya ke new normal, kembali ke suasana normal. Ya beginilah kondisinya. Walaupun corona belum pergi juga, tetapi sepertinya banyak orang yang sudah jenuh atau sudah tidak mau mendengarkan lagi apalah pokoknya tentang corona ini. Oke, kembali ke masakan. Jadi saya sudah potong-potong tahunya kecil-kecil dan saya goreng terlebih dahulu karena ini tahunya adalah tahu putih. Jadi takut hancur nanti, jadi kita goreng dulu. Sayurnya ini sebenarnya tidak kotor, jadi sudah dibersihkan sebelum kita iris. Tapi untuk lebih waspada lagi, namanya sayur kan sering disemprot pestisida agar tidak berbahaya. Lebih baik kita cuci sampai berulang kali ya Bunda. Bukan karena dia kotor atau karena ada kotorannya, tetapi kita lebih mewaspadai dari semprotan pestisida kepada sayurnya ini.
Memang pada saat sekarang ini kan tanaman itu terkadang hidup itu karena pupuk dan pestisida, tapi ya bagaimana lagi ya, yang namanya kita hidup alhamdulillah masih bisa menikmati sayur. Ini adalah sawi. Sawi ini didatangkan biasanya dari Curup dekat daerah kami. Jadi eh, apa, memang petaninya ini memang bisa menanam di daerah sana dekat pegunungan, tidak mau hidup sembarangan. Dan juga wortel juga begitu. Tapi alhamdulillah karena jarak dari kota tempat panennya ini lumayan dekat dengan kota saya tinggal, jadi harganya tidak begitu mahal. Makanya saya sering membeli sayur dan memakan sayur. Di sini harga sayur itu tidak mahal dan terjangkau. Selain kita tahu manfaatnya, sayur itu adalah tinggi serat, jadi bagus untuk pencernaan. Alangkah baiknya kalau kita sering mengkonsumsi sayur. Dan alhamdulillah di rumah juga semuanya suka makan sayur. Jadi setiap apapun menu masakan, saya usahakan untuk ada sayur dan menu sayur itu di dalam setiap menu masakan yang harian yang saya masak. Nah, saya mau tumis dulu sayur tadi. Bumbunya seperti biasa, bawang putih, bawang merah. Kemudian boleh diberi irisan cabai. Nah, saya pakai percanya ini anak ikan teri. Jadi saya tumis dulu sampai layu dan sampai harum. Nah, wortelnya dimasukkan terlebih dahulu karena wortel ini kan proses masaknya agak lama dibanding sawi nanti. Masuknya seabot banyak ya Bunda, tapi nanti selesai masak sayurnya menciut. Ya begitulah ciri khas dari sayur-sayuran kalau kita menumis. Tuh kan hasilnya jadi sedikit. Kita tambahkan saja tahu tadi yang sudah digoreng sebentar. Oke, di mix. Kemudian kita jadikan ini menjadi 2 mangkok, yang satunya untuk pagi dan yang satunya lagi untuk makan malam. Lanjut di sini saya langsung memasak bumbunya untuk asam ini seperti biasa. Bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning dicampur dengan bumbu dasar putih. Yang tidak itu hanya tidak menggunakan merica dan ketumbar. Oke, saya tambahkan santan sedikit, tidak terlalu kental agar lebih gurih lagi rasanya. Ikannya tidak digoreng, jadi nanti ikannya kita rasakan itu seperti ikan basah. Nah, untuk asamnya saya gunakan irisan tomat. Tomat yang saya gunakan di sini cukup banyak, ada 2 buah tadi yang cukup besar. Dan ini ada terong dan daun bawang hasil panen sendiri. Nah, inilah nikmatnya kita tinggal di kampung ya. Kita bisa menanam kemudian memetik hasilnya. Alhamdulillah ya, semuanya itu sebenarnya rezeki dari Allah. Asal kita mau berusaha, kita mau tanam, dijaga, mudah-mudahan kita memetik hasilnya. Nah, sembari menunggu gulai ini matang sempurna, jadi apinya saya kecilkan sedikit. Kalau kata orang tua saya dulu, waktu saya memasak sebelum saya menikah, jadi saya sering masak di rumah orang tua saya. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil sewaktu masih memasak bersama orang tua. Dia mengatakan kalau misalnya memasak gulai itu tunggu dulu sampai bentuk dan warna gulainya itu berubah. Jadi kalau kalimat kami di sini adalah pada. Jadi pada itu dia matang dengan sempurna.
gulainya tidak cepat basi, kemudian rasanya juga lebih mantap begitu. Kalau misalnya baru dijerang atau baru dimasak langsung diangkat, itu kan gulainya masih agak kurang sempurna masaknya begitu Bunda. Apakah mungkin itu lidah orang yang sudah terbiasa ya Bunda? Jadi saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi saya diamkan dengan api kecil dulu seperti itu. Nanti apabila sudah sedikit lama diaduk-aduk dulu dan dirasakan, tes rasa ya Bunda. Kalau misalnya kurang asin boleh tambahkan garam, yang suka penyedap atau kaldu boleh ditambahkan sedikit. Nah, terongnya sengaja saya buat bulat-bulat seperti itu, tetapi diiris juga tapi tidak sampai putus, supaya sampai meresap dan mudah matangnya. Nah, cucian piring selesai, masak juga selesai. Jadi jangan ditunggu-tunggu masaknya, itu tidak mau mengerjakan yang lain. Kalau bisa kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Bagaimana bunda-bunda di rumah dan teman-teman semuanya? Saya rasa dan saya melihat dari vlog-vlognya teman-teman yang ada di YouTube sini, membuat konten-konten yang menginspirasi, sama halnya yang saya lihat, begitu inspiratif, begitu menarik sekali apa yang disampaikan. Kurang lebih emak-emak di rumah ya seperti itulah pekerjaannya, sangat-sangat cerdas dan sangat pintar sekali dalam memanfaatkan waktu di dapur sambil masak, cuci piring, nanti masakannya selesai. Alhamdulillah paket yang lama ditunggu akhirnya datang juga. Saya masak di belakang, dan saya minta tolong di-record sama suami ini yang membuka packingannya. Sebenarnya ini saya pesan itu pada saat bulan Ramadan, tapi karena PO jadi mau dikerjakan dulu sama yang jual, jadi saya terpaksa menunggu 10 hari baru dikirim. Dan sampai hasilnya pun sangat bagus sekali. Nah, ini nanti mau saya gunakan untuk banyak gunanya lah, untuk tatakan-tatakan gitu. Ini bagus sekali Bunda. Dan alhamdulillah masak untuk hari ini pun juga selesai. Saya bagi dua, satu untuk yang pagi dan satu untuk malam. Satu yang siang ya maksud saya, dan satu yang malam. Oke, kita lanjut nanti setelah selesai semuanya mau bersih-bersih dulu. Setelah masak kita bersih-bersih dulu karena banyak sekali bekas cipratan masakan tadi. Kalau tidak dibersihkan bahaya, nanti mengundang hama-hama binatang yang tidak diundang seperti tikus, semut dan lain-lain. Insya Allah kalau dapur kita bersih, yang lain tidak mau mampir. Jadi memang tidak ada yang mau mereka cari di sini, dan kita pun senang melihat dapur kita yang bersih. Saya mau bersih-bersih dulu ya teman-teman.
Alhamdulillah dapur basahku beres, sudah bersih, dan dapur yang satunya lagi juga sudah beres. Hitung-hitung kita sambil olahraga ya bunda, walaupun lelah tetapi kita sangat menyukai ini dan sangat menyenangkan. Setelah selesai melihat keadaan seperti ini, mood kita kembali semangat lagi. Terima kasih bunda yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa jika like dengan video ini silahkan di like, dan jangan lupa subscribe dan komen. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya dari Bunda RT Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.